بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan serta masih diberikan taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas surat At-Tin. Surat ini sifatnya makiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Di dalam surat ini Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun serta bukit Turi Sina dan juga negeri Arab, negeri Mekah. Sumpah tersebut Allah sampaikan untuk menjelaskan tentang proses kehidupan manusia, di mana manusia itu berawal dari penciptaan yang sempurna, kemudian dikembalikan ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka Jahannam, yang menggambarkan bahwa orang sesat lebih banyak daripada yang selamat. Karena Allah sebutkan summa radadnahu asfala safilin. Lalu setelah itu Allah sebut illa, kecuali, yang menunjukkan bahwa yang dikecualikan lebih sedikit daripada yang disebutkan sebelumnya. Dan di sini juga Allah Subhanahu wa taala membela agamanya dan juga menyampaikan bahwa dia adalah ahkamul hakimi. Malik bin Syu'bah meriwayatkan dari Adi bin Thabit dari Al-Barra bin Azib, Nabi SAW dalam sebuah perjalanan safarnya, beliau pernah membaca surat At-Tin wa Zaitun dalam satu dari dua rakaat solat yang beliau kerjakan. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya yang lebih bagus daripada bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita bacakan dulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan itu? Bukankah Allah Maha Hakim yang paling adil seadil-adilnya? Ya. Di sini para ahli tafsir masih berbeda pandang mengenai ayat ini, wattini wa zaitun. Ada yang memaksudkan dengan buah tin di sini adalah Masjid Damaskus. Jadi Masjid Damaskus itu dinamakan dengan At-Tin. Apa kaitannya Damaskus dengan ayat ini? Kalau ditafsirkan dengan Masjid Damaskus, ada kaitannya. Karena keberkahan di akhir zaman nanti banyaknya di Damaskus, karena di sana terjadi banyak peperangan. Bahkan peperangan untuk menunggu kehadiran Dajjal pun di Damaskus. Peperangan untuk menunggu kehadiran tanda besar hari kiamat itu di Damaskus, yang disebut dengan Malhamatul Kubra, cetusnya perang dunia yang paling besar. Jadi perang dunia terakhir itu berlaku antara orang kafir dan orang Islam. Tadinya orang kafir berpecah bersama ahli bid'ah, ya, mereka saling memerangi di antara mereka. Lalu mereka semua ingin menghancurkan kaum muslimin di Syam, terutama di Damaskus. Maka orang Islam yang ada di Madinah ikut serta dalam membantu saudaranya. Yang tadinya orang Islam di Madinah itu mereka bekerja sama, atau artinya melakukan gencatan senjata dengan orang-orang Romawi. Orang Romawi itu anak keturunan Banil Asfar, bisa dikatakan seperti Amerika, Rusia. Ya, mereka itu Banul Asfar karena sesuai dengan kulit mereka yang putih kemerah-merahan, maka dinamakan Banul Asfar. Keadaan mereka sebelum terjadi Malhamatul Kubra, mereka berdamai dengan umat Islam di Mekah dan Madinah. Mungkin kita lihat hari ini pun terjadi, kan? Ya. Dan mereka tidak bermusuhan. Kapan bermusuhannya umat Islam yang di Madinah dengan orang Romawi ini atau Banil Asfar? Yaitu ketika orang-orang Romawi ini ingin membumi habiskan kaum muslimin di Syam, lalu pasukan dari Madinah yang begitu besar pasukan itu menghadang orang-orang Romawi dan terjadi diskusi. Ya, kalian mau kemana wahai orang-orang Romawi? Ditanya oleh kaum muslimin pada saat itu. Singkat cerita mereka menjawab, kami ingin memerangi orang-orang Syam. Kalau begitu kami akan menjadi lawan kalian, karena kami akan membela saudara kami. Maka mereka pun saling berperang dan berjatuhan korban antara dua kubu. Kalau mereka mengirim 100 orang untuk berduel, maka yang kembali ke pasukannya hanya 1-2 orang saja. Pada saat itu bergelimang darah, perangan terjadi. Nah, itulah kenapa Damaskus itu diperhitungkan dalam Islam.
karena akan menjadi tempat peperangan di akhir zaman, tercetusnya perang terakhir, di mana saat itu akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Dan dari dulu Romawi itu tidak begitu berat permusuhannya dengan kita. Tapi kalau sudah berperang, perangnya itu berdarah-darah. Makanya ada perang salib kan dulu, berkali-kali perang salib itu. Ya, berkali-kali terjadi. Nah, di akhir zaman pun ya kita akan berperang dengan mereka. Yahudi takut dengan orang-orang yang berpegang dengan sunnah, karena Yahudi nanti tidak bisa sembunyi. Batu dan kayu akan berbicara. Orang Islam ini ada Yahudi di belakang. Tapi itu orang Islam yang bisa membunuhnya adalah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi. Karena pada hari ini pun kita melihat beragam orang Islam. Ada yang munafik, ada yang liberal, ada yang ini dan itu. Ada yang teroris, ada yang Syiah. Nah, orang yang bisa memerangi Yahudi itu hanyalah mereka yang berpegang dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perang akhir zaman. Di antara tempat peperangan itu adalah Damaskus. Maka ada yang mengartikan Tin di sini adalah Damaskus. Ini versi pendapat. Ya. Ada juga yang berpendapat ia adalah buah tin itu sendiri. Ya, yang menunjukkan keistimewaan buah tin. Juga ada yang menyatakan bahwa ia adalah gunung yang terdapat di sana. Sedangkan Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan At-Tin adalah masjid Ashabul Kahfi. Ada juga yang mengartikan Tin itu masjid Ashabul Kahfi. Dan diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Tin adalah masjid Nuh yang terdapat di bukit Al-Juddi. Ya. Mujahid mengatakan At-Tin ialah At-Tin kalian ini. Jadi ini beberapa versi pendapat para ulama. Ya, anggap saja semuanya bisa saja masuk dalam ayat ini. Bahwa masjid-masjid itu dinamakan Tin juga. Dan bisa juga diartikan ayat ini berkaitan dengan buah tin yang kita kenal. Buahnya manis. Ya. Kadang dijual kering, kadang dijual basah oleh orang-orang. Kemudian zaitun. Zaitun ada yang mengartikan seperti Ka'ab al-Ahbar, kemudian Qatadah, Ibnu Zaid bin Aslam dan lain-lain mengatakan Az-Zaitun adalah Masjid Baitul Maqdis. Ada juga yang mengartikan zaitun adalah buah yang kalian peras, yaitu yang diperas minyaknya. Dan insya Allah kedua-duanya juga bisa saja maknanya masuk semua. Bisa diartikan Masjid Baitul Maqdis, bisa juga diartikan buah tin itu, buah zaitun itu sendiri. Wa Turi Sina. Turi Sina, Bukit Sinai. Itu bukit di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Di sana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Banyak ulama berpendapat bahwa yang dimaksud al-baladil amin adalah kota Mekah, seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Hasan, Ibrahim An-Nakhai dan yang lainnya. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut, bahwa al-baladul amin itu adalah Mekah. Bahkan waktu Rasulullah SAW masih bayi, masih kecil, atau sebelum itu, di sekitar Mekah itu, di luar tanah haram, orang-orang berdarah-darah berperang antara mereka. Perang. Tapi mereka tidak berani berperang di dalam tanah haram itu. Bahkan kalau ada orang Quraisy keluar dari tanah haram untuk pergi berdagang ke Syam atau ke Yaman, mereka ini tidak berani diganggu oleh siapapun, karena keistimewaan tempat tinggal mereka yang aman itu.
Mekah Al-Mukarramah. Padahal pada saat itu mereka masih musyrik. Betul-betul tempat itu aman. Dan orang yang berperang di luar kota Mekah, kalau ada dua kubu yang sedang berperang dan mereka kemudian masuk ke dalam tanah haram itu, mereka tidak berperang lagi. Saking amannya negeri itu. Di luar kota Mekah perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, apa aja terjadi di luar kota Mekah itu, di luar tanah haram. Makanya negeri itu disebut dengan Al-Baladul Amin. Ya. Negeri yang begitu aman. Nanti mengenai cerita akan amannya kota Mekah ada pada surat Quraisy nanti insyaallah. Surat Quraisy. Kemudian setelah Allah bersumpah wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 4 makhluk. Demi tin, demi zaitun. Kemudian turi sin, Bukit Sinai. Dan juga Allah bersumpah dengan Makkah Al-Mukarramah. 4 kali Allah bersumpah untuk menjelaskan sesuatu, yaitu menjelaskan tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan paling baik. Ya. Jadi bentuk kita ini yang paling sempurna dibandingkan dengan hewan, jin, ya. Kita yang paling sempurna yaitu manusia. Coba antum lihat, kalau ada manusia yang pesek hidungnya, pesek hitam, kemudian disuruh duduk bersama monyet Belanda yang mancung hidungnya, mana yang lebih bagus? Monyet Belanda apa manusianya? Manusianya, ya. Jadi manusia itu tetap lebih sempurna dibandingkan makhluk lain. Sampai jin pun lebih sempurna manusia daripada jin. Karena di manusia itu lengkap. Ya, lengkap sekali. Kemudian di sini terjemahkan oleh Ibnu Katsir, dan inilah yang menjadi jawab sumpah, tujuan bersumpah tadi, yaitu bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dalam wujud dan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan perawakan yang sempurna serta beranggota badan yang normal. Ya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang dimaksud di sini adalah neraka. Jadi setelah diciptakan dengan ciptaan yang sempurna, dikembalikan ke neraka. Ini menunjukkan bahwa yang durhaka lebih banyak daripada yang taat. Yang durhaka, yang maksiat lebih banyak daripada yang taat. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, Abu Aliyah, Al-Hasan bin Zaid dan yang lainnya. Kemudian setelah penciptaan yang baik dan menakjubkan itu, mereka akan diseret ke neraka jika mereka tidak taat kepada Allah dan tidak mengikuti para rasul. Sumber daripada ketidaktaatan itu adalah tidak taat kepada Allah dan Rasul. Itu sumbernya. Ya. Jadi jangan terlalu terpukau dan terkesima melihat orang itu punya religi yang bagus kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang menjadi standar itu taat, bukan meninggalkan maksiat saja. Ada orang tidak zina, tidak minum khamar, tidak judi, tidak ini dan itu, tapi sholatnya sesuai dengan tuan gurunya, sesuai dengan kiainya, bukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak taat. Nah, ini namanya candu agama. Candu agama itu dia mengikuti selain daripada aturan Allah dan Rasulnya. Itu candu agama. Anda tahu siapa yang merubah agama Nasrani? Setelah 300-an tahun Nabi Isa diangkat, 300-an tahun kemudian baru tersebar ajaran Trinitas. Sebelum itu meskipun ajaran Nabi Isa masih dijalankan oleh sedikit orang setelah Nabi Isa diangkat ke langit,
terjadi perubahan agama Trinitas itu di 300-an tahun setelah Nabi Isa diangkat. Itu gara-gara ahli ibadah yang bernama Konstantinopel, yang Konstantin, yang kemudian dibuatlah sebuah negara Konstantinopel, ya, yang kemudian dia menguasai Romawi. Orang ini ada dua indikasi kenapa dia sesat. Pertama, boleh jadi dia musuh Nabi Isa yang pura-pura mengikuti Nabi Isa, lalu dia mengagungkan Nabi Isa menjadi anak Tuhan, sehingga diikuti orang. Karena dia tokoh sekaligus pemimpin, gampang diikuti. Yang kedua, dia orang yang taat kepada Nabi Isa tapi bodoh, tidak mengerti ilmu agama tentang ilmunya Nabi Isa alaihissalam. Ya sudah 300 tahun yang lalu Nabi Isa diangkat. Kemudian dia semangat beragama, lalu dia mengajarkan kepada orang tentang Trinitas. Tuhan itu satu, tiga tapi satu. Ya, ada Anak, Roh Kudus, dan Tuhan Bapa itu. Itu yang cetusnya adalah Konstantin namanya. Yang dia banyak merubah ajaran Nabi Isa. Dia yang pertama kali bikin tempat ibadah gereja yang ada patung Nabi Isa-nya. Dia yang pertama kali yang bikin gereja yang di dalam gereja itu ada gambar-gambar orang solehnya. Dia yang pertama kali menghalalkan babi yang diharamkan di dalam Injil. Siapa dia? Tokoh agama. Maka jangan terkesima dengan orang yang beribadah kepada Allah kalau dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dalam menjalankan tata cara ibadah yang benar. Bukankah teroris dia taat beribadah, melakukan bom sana bom sini, dan mereka itu lebih zuhud dari kita. Kalau kita ini merebut dunia, jabatan, dan uang, mereka tidak rebut itu. Teroris itu merebut surga. Tetapi mereka salah jalan. Mereka sesat dengan apa? Kecanduan agama yang tidak sesuai dengan syariat. Maka disebutkan di sini, sebab utama orang masuk neraka itu adalah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini bahasa yang universal. Boleh jadi tidak mengikuti sunnah, boleh jadi melakukan maksiat, boleh jadi dia beribadah tapi ibadahnya sia-sia, masuk neraka juga. Ada orang beribadah masuk neraka? Ada. Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari salatnya. Siapa orang lalai dari salat? Tidak perhatikan salatnya itu sesuai dengan sunnah Nabi. Mereka asal salat aja, ruku, sujud. Ada lagi yang salat baru saja dia sami Allahu liman hamdah, Allahu akbar, langsung sujud. Ini salat tidak sah. Sia-sia dia salat. Karena Nabi ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, dia diam dulu, berdiri sejenak, Rabbana walakal hamdu. Kalau dia mau nambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, baru dia sujud. Coba lihat salat kita hari ini. Allahu akbar ruku, baru Allahu akbar sudah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Berarti ada orang yang celaka dengan ibadahnya. Ada. Di sini Allah yang mengatakan, bukan saya. Makanya disebutkan di sini, kenapa mereka dikembalikan ke neraka? Asal muasalnya adalah tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan itu pula yang diteriakkan oleh penduduk neraka nanti di hari kiamat. Seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab di ayat 60-an memasuk ayat 70. Allah katakan, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana ar-rasulah. Pada hari itu wajah mereka dibolak-balikan dalam api neraka, lalu mereka mengatakan, aduhai, alangkah indahnya hidup andai kata aku taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dia sesalkan itu dalam neraka. Ya. Oleh karena itulah Allah berfirman, yang mengikuti Rasul dan taat kepada Allah itu hanya sedikit. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perhatikan, iman kaitannya dengan ilmu, amal saleh kaitannya dengan ilmu juga. Nggak bisa dikatakan orang percaya kalau dia tidak berilmu tentang sesuatu. Sekarang kalau saya anda tanya kepada antum, ya, bisakah HP ini digunakan untuk Bluetooth? Antum jawab iya. Dari mana antum tahu? Ya, saya sudah pelajari tentang HP ini. Bisa dipakai Bluetooth. Percaya nggak antum? Percaya, karena dia sudah berilmu tentang HP ini. Kalau dia tidak tahu tentang HP ini seperti orang-orang tua kita dulu, Pak, tahu Bluetooth? Nggak tahu.
Bisa ngomong loh dari sini ke sana. Helm kita taruh sana, HP kita taruh sini, ngomong pakai Bluetooth. Nah percaya orang tua kita dulu. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang HP. Tidak tahu dia tentang HP. Mungkin 300-an tahun yang lalu ada orang-orang yang pernah berbicara bahwa kita akan ke Mekah cukup 9 jam. Tapi orang-orang yang tidak tahu tentang ilmu teknologi akan mengatakan, tidak mungkin. Wong kita jalan dari sini ke Mekah pakai perahu aja 3 sampai 4 bulan. Karena mereka tidak tahu tentang ilmu tentang ini. Maka oleh karena itu keimanan itu, kepercayaan itu tidak boleh lepas dari ilmu. Maka orang-orang di luar sana mengatakan saya iman kepada Allah dan Rasulnya, sering sekali jatuh kepada perbuatan melanggar syariat karena tidak belajar. Nggak belajar agama. Sekarang bapak-bapak di sini kalau lagi interview masuk sekolah, masuk kerja, pertama kali melamar kerja, bos akan percaya kepada Anda kalau dia berilmu tentang profesi Anda, baik di CV-nya atau yang lainnya. Kepercayaan itu hadir dengan apa? Adanya pengetahuan. Maka demikianlah yang dimaksud dalam ayat ini. Orang yang selamat itu orang yang belajar agama, dan apa yang dia pelajari dia imani, kemudian dibuktikan dalam amal soleh. Ya. Bagi mereka kata Allah, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Pahala balasan di surga yang tidak ada putus-putusnya. Antum tahu yang dimaksud tidak putus-putusnya? Apa yang diinginkan oleh syahwat itu yang diberikan. Kalau di dunia ini nikmat itu akan terputus. Contoh, kita lagi asyik makan apa di dunia ini yang paling enak. Anggap saja makan orang kampung, makan ayam taliwang sama pelecing. Kita sangat berhasrat ini, apalagi kita udah puasa nih. Kita makan 1 ekor ayam taliwang itu dibatasi oleh kenyangnya perut, ya kan? Dibatasi, terputus nikmat itu pada saat kita makan. Ketika kenyang. Di surga tidak. Dia tidak memberikan kebutuhan perut, tapi dia memberikan kebutuhan syahwat dan keinginan. Karena syahwat dan keinginan itu tidak ada putus-putusnya. Sekarang kalau ada orang punya mobil mewah 5, Mercy semua sama BMW, atau dia punya Lamborghini di rumahnya, saya yakin dia belum puas untuk mendapatkan dunia setelah itu lagi. Kenapa? Karena syahwat tidak puas-puas. Padahal kebutuhan dia ke pasar nggak mungkin pakai Lamborghini, nggak mungkin. Paling motor Mio dia ke pasar kalau dia ke pasar. Ya tidak. Dia tidak butuhkan itu sebenarnya. Terputus dengan kebutuhan apa yang kita beli di dunia ini. Tapi di akhirat ghairu mamnun. Tidak ada putusnya, bukan hanya kekal, tapi keinginan kita pada saat itu, misalnya kita ingin makan apel, sambil makan ayam goreng misalnya, sambil makan daging burung, ya, maka pada saat itu Allah berikan juga sesuai dengan keinginan kita, dan tidak dibatasi oleh kenyangnya perut. Enggak. Itulah surga. Bahkan disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Allah menyebutkan walahmi thayrin mimma yashtahun, dan daging-daging burung yang mereka syahwatkan, inginkan. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, burungnya sebesar onta, memandangnya enak dan memakannya lebih enak lagi. Karena di dunia burung itu ada yang dipandang enak dan didengar enak, menyembelihnya tidak enak. Contoh burung apa? Murai. Antum beli burung murai berapa juta? 1 juta, 2 juta. Coba antum goreng, nikmat gak? Nah nikmat, daging cuma segini. Burung di dunia ini enak dipandang dan didengar. Di akhirat enak dipandang, enak didengar. Kata Abu Bakar As-Siddiq, lebih enak lagi ketika dimakan dagingnya. Ya, demikian kondisi surga itu. Makanya ghairu mamnun. Ingat, perbedaan di dunia dengan di akhirat. Di dunia ini diberikan kebutuhan perut, di akhirat diberikan kebutuhan apa? Syahwat. Mimma yashtahun, kata Allah. Ya, yashtahun artinya biasa diterjemahkan dengan keinginan. Kalau sebenarnya itu dia maksud adalah sesuai dengan syahwat. Bidadarinya kalau setiap hari kepengen lebih cantik daripada kemarin, Allah buat lebih cantik lagi, yang tidak bisa dibayangkan cantik setelah itu. Antum lagi pandang istri di surga, kemudian kepengen pandang istri yang lain, balik lagi ke istri yang ini, jauh lebih cantik daripada pandangan pertama.
Ada pelayan masih muda-muda, tidak berubah umurnya, namanya wildan. Yang wildan inilah yang mengantarkan istri-istri cantik itu kepada antum-antum jika masuk surga. Semoga kita masuk surga. Ya, dan ini bukan dongeng. Ini bukan dongeng. Ini bukan cerita halau, bukan. Ini kenyataan yang akan terjadi nanti. Nah, ini yang dikejar oleh kaum muslimin. Oleh karena itu Allah katakan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan sudah kita bahas ayatnya itu. Hendaklah pada yang demikian kaum muslimin berlomba-lomba. Kemudian fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang menyebabkanmu mendustakan, hai anak Adam, tentang hari kiamat itu, tentang balasan pada hari kiamat? Ini kamu mengingkari adanya pembalasan hari kebangkitan, padahal kamu telah mengetahui penciptaan pertama dan juga telah mengetahui bahwa Rabb yang maha mampu memulai dan sesudah itu pasti mampu mengembalikan lagi. Lalu apa yang membuat kamu mendustakan hari kiamat padahal kamu sudah mengetahui semuanya itu? Lihat, di musim kemarau Allah matikan rerumputan dan pepohonan. Pohon jati menjatuhkan daun-daunnya di musim kemarau. Yang kita pikirkan sudah kering sampai ke akar-akar. Begitu turun air hujan, tumbuh kembali. Seperti itulah manusia nanti di hari kiamat. Ya. Masih berkaitan fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari kiamat? Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Mereka mendustakan Nabi. Yang dimaksud di sini adalah manusia mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan, "Alaihissallahu biahkamil hakimin." Bukankah Allah maha bijaksana daripada yang bijaksana? Di sini diterjemahkan seadil-adilnya. Oke, kita katakan bolehlah terjemahkan demikian sesuai dengan nalar dan pemahaman kita. Tapi seharusnya terjemahannya adalah dia adalah yang maha dua mahanya. Maha menempatkan sesuatu pada tempatnya dan dia maha benar hukumnya. Maka disebutkan bijaksana. Karena ketika Allah membalas orang zalim, dibalas dengan keadilan. Ketika Allah membalas orang baik, tidak dibalas dengan keadilan, tapi dibalas dengan kelebihan. Kalau orang Islam diberi pahala lebih daripada perbuatan mereka. Maka Nabi SAW pernah menyampaikan dalam riwayat Imam Ahmad, seandainya ada seorang laki-laki dilahirkan, sejak dia lahir dia sudah tahu ruku dan sujud, dia sudah tahu berbuat baik dan niatkan semua itu karena Allah, sampai dia mati pada saat umur tua 70 atau 80 tahun, semua umur dari bayi sampai umur matinya itu dia lakukan ketaatan kepada Allah, semua kegiatannya dia taat dan tidak ada yang ria, tidak ada yang sum'ah, tidak ada yang ujub dalam ketaatannya. Dia mengharap ridho Allah, ternyata ketika dibalas oleh Allah dia tercengang. Tercengang kenapa? Karena dia melihat balasan Allah lebih banyak daripada ketaatan dia. Lalu bagaimana dengan kita yang acuh tak acuh belajar, acuh tak acuh beramal? Lebih tercengang lagi ketika amal yang sedikit ini Allah balas dengan surga 10 kali lipat daripada kekuasaan dunia bagi orang yang terakhir kali masuk surga. Saking banyaknya balasan Allah Azza wa Jalla. Maka disebutkan alaihissallah biahkamil hakimin. Ya. Di antara bentuk keadilannya adalah dia akan mengadakan hari kiamat. Lalu dia akan menuntut keadilan untuk orang yang dizalimi di dunia dari orang yang menzaliminya. Maka bagi yang suka menzalimi orang lain, ingat hari kiamat nanti ada pengadilan. Yang sengaja tidak mau bayar hutang, ada pengadilan. Yang sengaja fitnah orang gara-gara jabatan, ada pengadilan. Yang suka cari muka, ada pengadilan. Yang menjilat, ada pengadilan. Yang korupsi, ada pengadilannya. Siapa yang mengadili? Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ini akan terjadi nanti di hari kiamat. Semua orang tercengang dengan amalnya. Terlebih lagi ketika diadili oleh Allah, neraka ditarik di hadapannya. Sudah kita jelaskan ayatnya. Tercengang semuanya. Yauma yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Di hari itu baru manusia mengingat dan menyesal, dan sudah tidak berguna lagi penyesalan.
Sekira cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan membahas lanjut surat Al-Balad setelah surat At-Tin. Afwan, surat Al-Alaq, surat Iqra, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.